Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza yawma idan li ibadil mu'minin wa hatima bihi sa'rasiyani lil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi idad dunya wal akhirah lita'ina wa ihya'iha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi ismihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, dan senantiasa kita menjaga kesucian lahir dan batin, terlebih sesudah selesainya kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dengan penuh kesadaran, kesabaran, kesungguhan dan keikhlasan hati, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua memang patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan umur panjang, sehingga kita dapat merampungkan ibadah puasa sebulan penuh. Dan saat ini kita dipertemukan dengan hari yang amat mulia dan penuh kebahagiaan, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang sekaligus merupakan hari kemenangan semua umat Islam. Saat ini pula kita sangat berbahagia sebab kita telah memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Selain itu, selama sebulan penuh kita telah meningkatkan amal soleh, menjalankan sholat tarawih walaupun kita laksanakan di rumah masing-masing dalam rangka mengikuti himbauan pemerintah dan majelis ulama kita untuk mencegah penyebaran serta penularan wabah virus corona. Di samping itu, kita telah mendalami ilmu agama Islam lewat berbagai media televisi, media cetak, dan lain-lain. Oleh karena itulah, sudah seharusnya pada hari ini kita semua sama-sama mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih semenjak munculnya bulan di hari pertama di bulan Syawal yang menandai datangnya Idul Fitri sekarang ini. Taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa siyamakum. Artinya, kami persembahkan ibadah sholat dan puasa kami ke hadiratmu. Semoga Engkau ya Allah berkenan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana mengagumi hamba-hambanya karena ketaatannya, walaupun dalam situasi menjalarnya virus corona yang mematikan
kita masih berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita mengikuti protokol kesehatan, yaitu harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita derajat mustaqim serta memberikan jalan keluar terhadap apa yang kita hadapi sekarang ini, serta kita dimudahkan rezeki yang tidak terduga sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh benar adanya apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mengalami 2 kali kegembiraan. Kegembiraan pertama pada waktu berbuka hari raya Idul Fitri, seperti apa yang kita rasakan di dunia sekarang ini, seusai menunaikan ibadah puasa. Kegembiraan kedua yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan yang akan ditentukan oleh nilai ketakwaan kita, hasil binaan ibadah Ramadan sesuai dengan tujuan ibadah Ramadan, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengamalkan ibadah puasa dan mensucikan jiwa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah sangat erat dengan puasa Ramadan, sehingga belum sempurna puasa seseorang kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah, dan belum sempurna keislaman seseorang kalau satu kewajiban dari rukun Islam tidak dilaksanakan. Maka setelah kita mengeluarkan zakat fitrah serta membayar fidyah bagi yang tidak bisa puasa karena sakit, maka di hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrah kita. Ibarat buku berada pada halaman kosong yang belum ada tulisan sama sekali, atau ibarat bayi yang baru lahir dari ibunya masih dalam keadaan suci bersih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada kisah di dalam Al-Quran tentang perilaku orang-orang di zaman Nabi Lut, di mana orang-orang saat itu senang melakukan homoseksual, sebuah kebiasaan keji yang mengakibatkan menjalarnya virus penyakit yang mematikan yang belum ditemukan obatnya saat itu. Bagi orang yang berperilaku demikian, Allah Subhanahu wa taala menimpahkan asap yang berupa hujan batu dari langit yang membunuh mereka semua. Sekarang ini terjadi peristiwa alam yang sangat mengejutkan, yaitu penularan virus corona yang mematikan, di mana virus corona asal penularannya dari negara Cina, kemudian ditularkan ke beberapa negara melalui manusia, termasuk di Indonesia sudah banyak yang tertular dan sudah banyak yang meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit menular yang mematikan itu? Pasti ada hikmahnya. Mungkin hikmah dari musibah itu merupakan suatu peringatan agar manusia yang ada di negara Cina segera sadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerap kali melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertakwa
tidak percaya adanya Allah, senantiasa membangkang, agar manusia di sana berhenti membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras agar manusia menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu lemah dan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi bencana, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah An'am ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, jika Allah menimpakan suatu musibah kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah yang maha menguasai atas segala sesuatu. Oleh karena itu, musibah penyakit virus corona yang muncul di Wuhan awal Desember yang lalu, hendaknya kita merenungi kenapa penyakit itu datang dan menular kepada manusia. Pasti ada sebabnya. Dengan adanya bencana alam yang menimpa dunia saat ini, hendaknya kita lebih sadar dan waspada. Karena semua itu hanya mengandung dua kemungkinan, yaitu pertama, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia agar manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berpijak dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, maka tidak ada lain yang mesti kita koreksi selain diri kita sendiri masing-masing, dengan cara memeriksa kembali secara lebih mendalam terhadap perilaku yang telah terjadi pada kita. Boleh jadi musibah banjir diakibatkan adanya kerusakan hutan, menggunduli gunung dan lain-lain. Akibatnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan musibah banjir menimpa kita. Demikian juga munculnya wabah virus corona di Wuhan, negara Cina. Boleh jadi di sana banyak orang yang tidak percaya adanya Allah. Banyak orang di sana yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di negara Cina sana adanya kebiasaan dan kegemaran memakan binatang-binatang liar, seperti memakan ular, memakan biawak, makan musang, makan buaya, makan kelelawar dan lain-lain. Dengan adanya perilaku masyarakat Cina seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Lut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana alam atau peringatan keras, yaitu menciptakan penyakit baru seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Kurang lebih 213 negara yang sudah tertular virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus corona yang sudah terjangkit di hampir seluruh wilayah Indonesia. Amin ya rabbil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi halimil ghafaril kahar, alladzi tahfa ma'rifatuhu alam nasar ibadati mahlikatihi bi ainil iktibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararatil ahyar. Amma ba'd, faya ayuhan nas taqullaha ta'ala bima amara wa antahu. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri badati min nafsi bi malaikatihi faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wat ya qarib hajat. Ya Allah ya Rabbi, kami semua adalah hamba-hambamu yang sangat membutuhkan rahmat kasih sayangmu. Kami bersimpu di hadapanmu seraya memanjatkan puji dan syukur atas segala kemurahanmu yang engkau telah curahkan kepada kami, sehingga kami berkesempatan melaksanakan sholat dan khutbah hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Kami melaksanakan di rumah keluarga Bapak Haji Dewi Tonga. Semoga engkau meridhoi dan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan umur panjang kepada kami semua, sehingga kami masih menjumpai Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbi, pada hari ini yang penuh barakah dan maghfirah, kami mohon curahan ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau menerima seluruh amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Engkau mengangkat virus corona yang sudah banyak menimbulkan korban meninggal dunia. Engkau segera mengangkat dari negeri kami sehingga keadaan kami kembali baik seperti sedia kala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam-salam begini saja. Salam corona. Salam corona. Iya. Di belakang. Salam corona saja. Salam corona.